Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah, dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS di 081321461079 atau bisa melalui telepon di 085284700147. Dan baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabatku. Ini ada sahabatku yang bertanya melalui layanan WhatsApp dengan nomor digit terakhir 644. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Saya Asep, mohon maaf ingin bertanya. Saya menjual makanan olahan daging yang saya beli dari supplier. Namun saya kurang yakin apakah supplier saya yang memotong hewan sesuai syariat. Apakah saya tetap boleh menjual makanan tersebut, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Masya Allah. Ini termasuk salah satu bentuk seseorang yang ingin menjalankan syariat dengan baik, ya, yaitu makanan yang halal. Makanan yang halal itu kan ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah makanan halal memang zatnya halal, seperti beras, kemudian gandum gitu ya, buah-buahan yang tidak membahayakan, ya, kayak jeruk dan lain-lain, mangga, atau juga dari hewan, ada ikan, ada ayam dan lain-lain. Nah, kemudian makanan halal ini yang tadi memang zatnya halal, itu lawannya atau kebalikannya itu adalah makanan haram yang memang diharamkan oleh syariat. Misalkan makanan-makanan yang diharamkan seperti daging babi gitu ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i daging anjing itu juga tidak boleh. Kemudian segala sesuatu yang membahayakan, yang kalau dimakan atau diminum membahayakan, ya, termasuk racun, pokoknya yang membahayakan lah, yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan orang meninggal dunia atau ya semacam itu. Tapi kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ta'abud, ya, ibadah, memang disuruh jangan dimakan, ya jangan dimakan. Ya, mau bahaya nggak bahaya, pokoknya kalau jangan, ya jangan. Tapi kalau yang lain, yang kategori kedua yang termasuk haram itu adalah yang membahayakan. Maka kalau ada orang yang meragukan sesuatu yang membahayakan, katanya ini halal apa haram, ya membahaya ya haram sudah, gitu. Kan nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada, maksudnya itu secara tertulis yang nggak ada disebutkan tadi sesuatu yang membahayakan itu mungkin. Tapi disebutkan bahwa kita nggak boleh mencelakakan diri sendiri. Nah, itu berarti kelompok pertama, halal memang dari zatnya adalah halal. Berarti kebalikannya adalah barang-barang yang memang haram, tidak boleh dimakan. Itu jadi kebalikannya itu. Kemudian kategori kriteria kedua halal itu adalah halal cara perolehannya. Jadi tadi kita sebutkan ada beras itu, ya, ada nasi, kemudian ada mangga, jeruk dan lain-lain, ya, ada kambing. Itu kan zatnya halal. Tapi kalau cara perolehannya haram, maka menjadi haram. Contohnya ada mangga tetangga, ya, kita lewat sambil tangannya gini nyangkol sendiri gitu. Itu juga nggak boleh. Maksudnya itu adalah bukan punya kita. Maka ketika ngambil dengan cara yang salah, walaupun mangga itu halal, tapi kalau caranya adalah salah, berarti menjadi haram. Karena apa? Karena perbuatan kita, yaitu mencuri mangga tetangga. Ya, kecuali tetangganya udah ngomong kapan saja boleh ngambil, ya halal, ya sudah, kalau itu halal. Tapi kalau tetangganya nggak mempersilahkan, bahkan tetangganya juga ini mau ditebas dijual gitu ya, mau dijual, tiba-tiba Anda setiap hari lewat tangannya,
Ada juga yang kaca mobilnya itu dibuka ketika lewat masuk kacanya tutup. Ya itu intinya intinya caranya. Yang kedua, berarti barang halal yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian barang halal tapi cara perolehannya tidak halal, maka menjadi tidak halal. Kalau yang tadi barang halal cara perolehannya halal maka menjadi halal. Kalau barang halal cara perolehannya tidak halal, maka yang menjadi tidak halal. Seperti itu. Nah, dia akan menjadi halal bagaimana? Ketika sudah diridhoi atau direlakan bahasa kitanya ya oleh sang pemilik. Kata pemilik, oh iya nggak apa-apa. Pak, kemarin saya ini mau minta mangga nggak ada Pak, tapi sudah saya ambil. Oh iya nggak apa-apa. Berarti sudah menjadi halal. Sudah menjadi halal karena sudah dihalalkan oleh yang punya. Kalau barang zatnya haram, walaupun cara perolehannya halal, ini gimana cara perolehannya halal? Misalkan dikasih orang lain, tapi misalkan daging babi, ya nggak boleh. Darah darah sudah diolah enak sekali tuh dibikin sate-sate oleh mereka, menurut mereka enak gitu kan. Dan dikasihkan ke kita, dikasihkan berarti kan harusnya caranya halal itu dikasih kan. Tapi tetap haram karena barang zatnya haram. Jadi seperti itu. Jadi tidak, oh ini cara perolehannya saya nggak maling loh. Ya nggak bisa karena zatnya haram seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga berkaitan dengan barang-barang halal itu yang bernyawa, ada namanya cara penyembelihan. Cara penyembelihan. Jadi hewan-hewan ya kan bernyawa, hewan saja ya. Kalau tumbuhan bernyawa tapi tidak harus disembelih ya. Potong saja di mana saja boleh ya. Misalkan sayur kangkung ya potong di mana saja, nggak harus di lehernya di mana, nggak harus. Tapi kalau yang hewan itu ada tata caranya, tata cara penyembelihan. Nah, hewan yang halal ketika dia di sembelih ya, kalau kita mengatakan dibunuh gitu ya. Tapi kalau dibunuh itu kan konotasinya adalah tidak sesuai aturan gitu ya. Pokoknya dibunuh gitu aja, dilempar mati gitu kan. Atau seperti apa. Nah, ini disembelih itu ketika dia disembelih dengan cara yang benar itu menjadi halal. Tapi ketika disembelih dengan cara yang tidak benar itu menjadi haram. Nah, kita ke cara yang tidak benar dulu. Bagaimana cara yang tidak benar? Disembelih dengan atas nama setan atau berhala. Ada orang nyembelih itu atas nama setan atau nama berhala. Yaitu kan orang jahiliyah dulu. Sekarang juga banyak. Sekarang juga banyak orang yang nyembelih atas nama setan atau atas nama berhala. Atau atas nama apalah sekarang gitu. Yang selain Allah Subhanahu wa taala memang disembelih atas nama itu. Masih ada yang seperti itu. Nah, itu adalah cara yang tidak benar, maka menjadi bangkai atau haram. Walaupun itu bentuknya kambing atau bentuknya adalah kerbau atau sapi atau apa, tapi ketika disembelih untuk berhala atau untuk setan itu menjadi tidak halal. Itu. Jadi dia nyebutkan misalkan setan apa ini, kan sebutkan misalkan. Kalau orang dulu nyebutnya ada lagi, ada nyebut danyang apa gitu, pokoknya itu sebutan-sebutan gitulah. Nah, cara nyembelih yang salah itu yang pertama itu ya, memang wama uhilla bihi li ghairillah, disebutkan selain nama Allah, disembelih untuk selain Allah. Jadi bukan karena Allah lillahi ta'ala, bukan, tapi adalah karena selain Allah. Yang berikutnya adalah disembelih oleh orang yang bukan Islam dan bukan ahli kitab. Nah, ini menjadi pertanyaan, ahli kitab itu siapa itu? Ahli kitab itu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka ahli kitab yang taat kepada kitab mereka, taat kepada agama mereka, seperti itu. Nah, orang selain Islam dan selain ahli kitab itu ya,
Berarti misalkan orang yang nggak beragama, yang nggak punya agama atau agama lain gitu, itu kalau dia yang nyembelih maka tetap tidak halal. Jadi itu terkait orangnya, ya. Kalau yang pertama tadi kan tujuannya selain Allah, disebutkan selain Allah. Kemudian yang kedua, orangnya yang menyembelih memang bukan orang Islam dan bukan ahli kitab. Kemudian yang berikutnya adalah terkait cara penyembelihan. Ini. Nah, cara penyembelihan oleh para ulama memang disebutkan bahwa nyembelih itu yang terpenting adalah putus urat leher itu. Itu kan ada urat nafas, ada urat makanan gitu ya. Yang penting itu terputus. Sudah. Jadi pokoknya begitu terputus, darahnya mengalir, sudah, itu menjadi halal. Tapi kalau memang cuman luka sedikit aja di sini, kemudian dia dibiarkan masih hidup terus mati besoknya karena luka tersebut, maka itu bukan sembelihan, tapi itu adalah bangkai. Tapi jarang sekali, mana ada orang nyembelih cuma sedikit gini kan masih hidup. Orang nyembelih pasti ya sampai ke dalam gitu. Yang nggak usah diteliti ini putus apa enggak atau cuma terpotong saja atau seperti apa gitu. Yang intinya orang nyembelih sekarang sudah mereka ahli-ahli lah dalam cara itu. Kemudian cara nyembelih yang berikutnya itu untuk hewan yang tidak bisa dikuasai, yaitu hewan yang tidak bisa dipegang apa dia maka dia yang penting luka dengan alat tajam, bukan luka pukulannya, alat tajam dimanapun bagiannya, maka kalau dia mati karena tusukan tersebut, maka dia menjadi halal karena tidak bisa dikuasai. Kecuali kalau biasa dikuasai, bisa diikat, bisa ini tinggal nyembelih aja, dia tusuknya di pahanya ya. Itu namanya dia ngada-ngada kan. Katanya di bagian manapun yang penting ditusuk mati gitu kan. Ya bukan begitu. Kalau yang nggak bisa dikuasai, dilempar dia kena pahanya kemudian mati gitu, berdarah-darah mati gitu. Atau dilempar kena kepalanya gitu misalkan. Pakai ini tombak misalkan, yang tajam ya, alat tajam ya, bukan dilempar batu, bukan. Pokoknya dilukai pakai alat tajam. Kalau yang nggak bisa dikuasai, kalau bisa dikuasai tadi sudah diikat, sudah ini tinggal sembelih aja, ngapain cara-cara yang lain. Sembelih di bagian lehernya sampai putus urat leher dan urat makan. Itu urat napas dan urat makan. Itu. Nah, maka setelah itu dia mati karena sembelihan itu, maka dia halal. Walaupun kalau sudah putus dia bisa berdiri lagi, nggak masalah. Yang penting sudah putus dia bisa berdiri lagi, nanti dia mati juga setelah berapa jam gitu atau setelah berapa menit mati juga. Itu. Nah, ini terkait cara ini. Yang biasa orang ragu-ragu itu bab cara nyembelihnya. Maka ini khawatir masuk was-was. Karena yang penting orang nyembelih itu sudah tahu dia pasti akan memotong dua urat ini, karena dua urat itu kan dekat. Kecuali kalau sapi yang lebar itu harus ditarik, yang lebar ininya tuh, itu harus tarik dulu, baru dia masuk ke potong. Kalau yang lainnya kambing apa itu kerbau itu jelas ketika ini pasti kepotong itu urat itu. Jadi kalau yang ini jangan ragu-ragu, cara yang seperti ini. Kemudian untuk terkait menyebut nama Allah Bismillah, itu memang ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan bismillah pun kalau yang nyembelih orang Islam sudah sah. Artinya yang penting nyembelih orang Islam gitu, mau dia nyebut bismillah gitu atau tidak sah. Nah, ini kadang orang ragu-ragu di situ. Nah, mulai saat ini jangan ada ragu. Kita yakin tempat penjagalan itu, penjagalan ya namanya ya, tempat penjagalan hewan atau pemotongan hewan itu, rumah potong hewan itu, mereka sudah ahli dan mereka orang-orang Islam, maka halal. Jangan ragu-ragu. Ya ini sembelih nanti dengan cara halal apa enggak, ini nyembelihnya asal-asalan, jangan sampai nanti dipotong kakinya dulu. Enggak ada. Orang mereka sudah ahli, mereka nyembelih itu justru lebih ahli daripada ustadz-ustadz. Mohon maaf ini ya. Ya misalkan saya sendiri nih, misalkan suruh nyembelih, mereka lebih ahli dari saya. Lebih ahli dan pisaunya lebih tajam.
Mungkin pisau saya itu nggak begitu tajam gitu, tapi pisau mereka lebih tajam. Artinya sudah syar'i, jangan ragu-ragu. Nah, kecuali Anda hidup di negara non muslim, khawatir yang nyembelih ateis, orang yang tidak beragama atau agamanya selain Nasrani Yahudi itu. Nah, maka ketika di negara non muslim ya cari makanan-makanan yang halal, yang ada tulisannya gitu. Jadi kalau cara nyembelihnya insya Allah sudah pada ahli. Tapi orang yang nyembelihnya muslim apa bukan, insya Allah kalau di negara Islam insya Allah kebanyakan muslim yang nyembelih gitu. Kan jarang ya non muslim jadi tukang jagal, jarang. Rata-rata orang Islam karena di negara Islam. Tapi kalau di negara non muslim bisa jadi mereka adalah orang yang tidak beragama dan seterusnya. Maka itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, supplier Anda itu muslim bukan? Supplier Anda pasti saya yakin muslim, kecuali impor ya, daging impor. Ya kalau impor pun sekarang syarat-syaratnya untuk bisa diimpor itu di rumah pemotongannya sana wajib orang Islam yang nyembelih. Itu di negara-negara Islam semuanya sudah mensyaratkan itu. Kalau di rumah potong sana penyembelihnya bukan orang Islam, tidak boleh impor, tidak boleh ekspor ke kita. Ke negara-negara Islam itu sudah. Maka ketika kita makan ayam di mana Arab Saudi, itu kan ayamnya dari Brazil. Ayam yang dibekukan dari Brazil. Nah, yang dibekukan dari Brazil itu mereka rumah pemotongannya sudah disyaratkan oleh negara pengimpor wajib menggunakan tenaga pemotong orang Islam. Seperti itu. Jadi jangan kita was-was, ragu-ragu tentang apakah hewan ini dipotong dengan benar apa tidak. Dan saya yakin kalau Anda selagi jualannya di Indonesia, suppliernya orang Indonesia dan dia orang Islam, atau yang kerjanya orang Islam, atau yang punya perusahaan bukan orang Islam misalkan, bukan orang Islam, dia bosnya bukan orang Islam, tapi yang bagian nyembelih emang bosnya kan yang nyembelih rakyat apa namanya karyawan, dan karyawan itu muslim, maka ya sah. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan was-was, nanti saya nggak mau makan daging di Indonesia karena ini impor. Wah, impor dari mana? Dari negara non muslim. Waduh, jangan berlebihan demikian, karena ternyata negara ini sudah memberikan syarat-syarat. Apalagi di daging impor itu tertulis halal. Itu sudah disyaratkan, berarti sudah disyaratkan mereka penyembelihnya harus orang Islam dari Indonesia atau dari manapun, yang penting orang Islam. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Maka jangan sampai kita was-was, ragu, aduh jangan-jangan ini tidak ini. Justru di luar negeri itu pemotongan dan lain-lain kadang lebih higienis dan lebih sesuai dengan syariat. Nah, tinggal orang yang motongnya saja harus orang Islam. Gitu. Sehingga pekerja mereka yang non muslim itu dipekerjakan di yang lainnya, di pembungkusan, di apa, tapi pemotongannya wajib dari orang Islam. Jadi insya Allah jangan ragu-ragu, insya Allah supplier Anda selagi yang di Indonesia ini penyembelihnya adalah orang Islam, dan insya Allah daging sapinya itu adalah sapi yang halal, jual beli, bukan sapi yang ngambil dari tetangga tadi. Bukan, insya Allah. Dan insya Allah halal, maka jangan ragu-ragu, jangan was-was. Insya Allah daging yang kita makan di sekitar Indonesia ini insya Allah daging yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan untuk sahabatku tadi yang bertanya, Kang Asep ya, semoga bisa tercerahkan. Dan Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, sudah saatnya menyampaikan kesimpulan, dilanjut dengan doa keberkahan Ustaz. Baik, para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan hari ini bahwa kita membahas tentang hijab ya. Keponakan itu yang dapat warisan adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, baik itu saudara seayah atau saudara sekandung. Tapi kalau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu, itu tidak, keponakannya tidak dapat warisan. Kemudian untuk yang menghijab keponakan ini adalah ya anaknya mayit sendiri, atau ayahnya mayit, kakeknya mayit, atau saudara-saudaranya mayit yang sekandung ataupun yang seayah. Kemudian untuk keponakan saudara seayah, yang dari saudara seayah itu terhijab oleh keponakan dari saudara sekandung, karena saudara sekandung ini lebih kuat.
sebagaimana saudara seayah itu terhijab oleh saudara sekandung, maka anaknya pun demikian. Anak saudara seayah itu terhijab oleh anak dari saudara sekandung. Demikianlah ilmu yang bisa disampaikan, kita murojaah bersama. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak lagi berebut waris. Kita ikuti saja apa yang sudah disampaikan dalam syariat, dan insya Allah itulah yang adil dan itulah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, termasuk hajat kita mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, terutama adalah hajat kita untuk mendapatkan ridha Allah dan juga cinta dari Rasulullah SAW, dengan cara kita menanamkan rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, dan dibuktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan Allah kan nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah walidhal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita ya, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabatku, terima kasih atas partisipasinya, baik yang menyimak dari audio frekuensi, audio streaming atau live streaming di Facebook Radio Cirebon, dan untuk sahabatku yang bertanya, terima kasih juga. Dan untuk yang belum terjawab pertanyaannya atau yang sudah menghubungi namun belum terhubung, bisa dicoba lagi ya di pertemuan selanjutnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.